Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kerjasama. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar PAI ya, melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman. Cerdaskanlah otakku dan baikkanlah hatiku. Amin. Kerjasama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap-siap, oke. Nah, teman-teman, di video kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang memahami makna doa sebelum dan sesudah makan. Nah, teman-teman, sudah biasa ya sehari-hari kita itu membutuhkan makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan kita untuk mengisi energi. Nah, jadi dengan kita makan, dengan kita minum, energi kita akan terisi ya. Jadi kita bisa beraktivitas, bisa belajar, bisa apalagi ya, bisa bermain, bisa berolahraga. Nah, makan dan minum itu akan jadi ibadah kalau kita melaksanakan makan dan minum itu sesuai dengan aturan agama Islam atau adab Islam. Bagaimana sih cara makan dan minum yang baik itu? Nah, boleh dilihat. Ada ketika makan dan minum. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih sebelum makan ya. Jadi, sebelum kita makan atau sebelum kita minum juga harus cuci tangan sampai bersih. Bu Guru, aku kan makannya dengan sendok, sama saja meskipun menggunakan dengan sendok, tapi takutnya tangan kita tidak bersih, akhirnya apa? Bakterinya menempel di sendok, menempel di makanan, terus termakan oleh kita atau terminum oleh kita ya. Jadi yang pertama harus mencuci tangan dengan bersih. Yang kedua, duduk dengan baik dan sopan di tempat yang telah disediakan. Nah, jadi mau makan, mau minum, kita itu harus sambil duduk ya. Boleh duduknya di meja makan atau mau di lantai, mau lesehan juga tidak apa-apa ya. Yang penting harus duduk. Kenapa harus duduk? Karena Nabi kita mencontohkan makan dan minum itu sambil duduk. Nah, kalau minum sambil duduk itu ada penelitiannya ya dari kesehatan. Jadi kalau misalkan kita minumnya sambil duduk, tubuh kita itu akan memfilter dengan baik ya. Jadi yang tidak baiknya itu tidak disaring dulu. Tapi kalau misalkan minumnya sambil berdiri ya, jadi nanti tidak disaring dulu oleh tubuh kita. Jadi yang buruknya, yang baiknya langsung masuk aja ya. Jadi mulai sekarang Teteh AA yang minumnya suka sambil berdiri, boleh dirubah kebiasaannya ya, boleh sambil duduk saja. Tidak bergurau dan berbicara ketika makan atau minum ya. Kalau lagi makan, lagi minum itu boleh fokus aja makan fokus aja minum. Jadi tidak usah sambil bicara, apalagi sambil sambil iseng sama orang lain ya. Nanti takutnya gimana, keselak ya kan. Nah, jadi kalau lagi makan, lagi minum, udah fokus aja, makannya selesaikan dulu, minumnya selesaikan dulu. Yang keempat, makan dan minum menggunakan tangan
makanan ya, ini wajib hukumnya menggunakan tangan kanan. Karena kalau tangan kiri itu digunakan untuk cebok ya, jadi harus menggunakan tangan yang kanan yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah makan ya. Mau makan, mau minum itu harus membaca doa dulu. Kalau mau minum Bu Guru sama aja harus membaca doa sama. Atau kalau tidak minum itu ada juga loh adabnya ya. Kalau ada minum itu harus 3 kali tegukan. Misalkan kita itu megang gelas ya. Nah, gelasnya full dengan air. Cara meminum air yang betul itu yang pertama seruput dulu ya 1 kali tegukan. Terus minum lagi 2 kali tegukan. Nah, di tegukan yang kedua ini si gelasnya dijauhkan dulu ya. Nah, kemudian minum lagi sampai tegukan yang ketiga. Ya, itu kalau cara minum yang benar dengan tangan kanan juga. Kemudian yang selanjutnya membaca membaca doa dan doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian makan dan minum harus yang halal, baik, bergizi dan bersih ya. Jadi kita minumnya minuman yang baik, minuman yang halal, yang bergizi dan bersih. Teman-teman sudah tahu kan ya bagaimana makanan dan minuman yang halal? Yang halal itu artinya makanan dan minuman yang boleh kita minum menurut agama Islam. Terus makanannya yang baik, yang sehat, yang bergizi, ya seperti sayuran, buah-buahan, daging, ya susu. Nah, pokoknya yang bergizi, tidak minuman-minuman yang mengandung banyak gula atau makanan yang terlalu mengandung banyak MSG, ya itu sebaiknya dihindari dan juga harus bersih. Jangan sampai makanan yang sudah jatuh dimakan lagi atau minuman yang sudah dihinggapi lalat diminum lagi, tidak ya. Kemudian makan dan minum tidak berlebihan, artinya teman-teman boleh makan dan minum secukupnya saja ya kan. Kalau kata Nabi itu mencontohkan berhentilah makan sebelum kenyang ya. Jadi artinya jangan terlalu kenyang, udah kenyang banget, udah sampai perutnya kembung baru berhenti. Tidak ya. Nah, kemudian makan dan minum dengan tenang. Jadi teman-teman boleh kalau lagi makan, lagi minum itu tenang aja ya. Jangan sambil ngobrol, jangan sambil bercanda, jangan sambil main game, main HP. Udah kalau lagi makan, lagi minum, fokus aja makan dan minum dengan tenang. Kemudian mengunyah makanan sampai halus. Nah, jadi biar usus kita mencerna makanannya itu tidak berat, jadi makanan yang masuk ke tubuh kita itu harus dikunyah sampai halus ya. Nabi mencontohkan makanan yang kita kunyah itu harus sampai Harus sampai halus. Kalau bisa dikunyahnya itu sampai 33 kali ya, itu sunnahnya. Tapi kalau misalkan kita susah ya, tapi boleh dibiasakan. Kalau tidak sanggup sampai 33 kali kunyahan, minimal sampai terasa halus aja ya. Jangan ini begitu makan langsung telan. Jangan ya, karena itu akan membuat usus kita bekerja dengan keras karena makanan yang masuk ke tubuh kita itu belum halus. Yang terakhir, adab ketika makan dan minum itu membereskan dan membersihkan peralatan makan. Bu Guru mau tanya, siapa nih yang kalau sudah makan peralatannya dibereskan sendiri? Apalagi sampai dicuci. Nah, itu hebat sekali ya. Jadi teman-teman kalau sudah makan, piringnya, gelasnya, sendoknya, garpunya boleh dibereskan kembali, disimpan ke
tempat cucian piring. Ya, kalau bisa nih guru acungkan jempol nih yang sudah bisa peralatan makannya itu dicuci oleh sendiri, dibereskan ke tempat asalnya ya. Nah, itu untuk adab makan dan minum menurut aturan Islam. Kita kan agamanya agama Islam, jadi segala sesuatu itu ada adabnya, ada aturannya. Nah, aturan yang diterapkan oleh Islam itu adalah aturan sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Jadi kalau misalkan kita makannya, minumnya sudah seperti ini, sudah seperti yang diajarkan oleh Nabi, artinya kita sudah mengamalkan sunnah ya. Nah, kalau kita sudah mengamalkan sunnah, artinya kita akan mendapatkan pahala. Wah, subhanallah ya. Dari makan dan minum aja kita mendapatkan pahala karena kita makan dan minumnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita. Oke, selanjutnya kita akan belajar doa sebelum dan sesudah makan ya. Teman-teman sudah bisa semuanya ya teksnya doa sebelum dan sesudah makan. Nah, doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Doa ini ya artinya jadi kita memohon rezeki yang kita terima itu berkah dan hindarkanlah kami dari api neraka. Ya, jadi doa ini bagus sekali dibaca sebelum makan biar apa yang kita makan itu berkah untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, untuk keimanan kita. Dan dari doa ini juga kita memohon agar Allah menghindarkan kita dari api neraka. Sekali lagi, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu ya, doa sebelum makan. Bu Guru yakin teman-teman pasti sudah bisa ya doa ini, sudah bisa. Kalau sudah bisa, tinggal dipraktekkan sebelum makan harus selalu dibaca doanya ya, doa sebelum makan. Oke, selanjutnya kita akan belajar doa sesudah makan. Bagaimana ya doa sesudah makan itu? Teman-teman sudah bisa belum? Nah, kita lihat teksnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Diulang lagi ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu doa sesudah makan ya. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama
Islam. Ya, jadi kalau kita sudah makan, kita itu bersyukur sudah diberikan makanan dan minuman oleh Allah, dan kita juga bersyukur bahwa kita sudah dijadikan orang Islam. Karena teman-teman, orang Islam itu adalah orang yang paling beruntung. Ya, orang yang paling beruntung insya Allah akan masuk surga. Terus kenapa kita beruntung sebagai orang Islam? Karena dalam Islam itu segala sesuatu itu diatur sangat baik, ada adabnya, ada aturannya. Buktinya setelah makan aja kita harus berdoa ya. Nah, teman-teman yang sudah hafal doa ini boleh dibiasakan ya. Kalau sudah makan dibaca doanya ya. Kalau ini ada perbedaan penulisan yang ibu ucapkan dengan yang ada di teks itu ada beda sedikit, tidak apa-apa ya. Oke, selanjutnya teman-teman boleh mengerjakan kuis yang ada pada buku paket halaman 50-51 ya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan ini ada manfaatnya dan pesan dari Bu Guru. Ya, jangan lupa selalu syukuri makanan dan minuman yang kita terima. Oke, nah terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa amalkan doa sebelum dan sesudah makan. Ya, dan selalu bersyukur untuk makanan dan minuman yang Allah berikan untuk kita. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Kerja sama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap, siap. Oke, terima kasih Bu Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.